Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku sekalian selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosanya. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan tentang orang yang diberi nikmat dan orang yang diliputi oleh murka Allah. Lalu siapakah orang-orang itu? Sebelumnya tekan tombol subscribe, like dan share. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran, namun meskipun letaknya paling pertama tapi surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini masuk ke dalam surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang Makkiyah, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut pendapat berbagai ulama, surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam atau Ummul Quran, maka dari itu surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam hadits, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Matsani dan Al-Quranul Azim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Selain itu dari Abu Sa'id Rafi Ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, Wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran, maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirobbilalamin, itulah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadits riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti agungnya surat tersebut, sehingga dijadikan sebagai rukun dalam salat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 berbunyi yaitu, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Ayat ini memperjelas tafsiran makna orang yang dianjurkan untuk meminta jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka di dalamnya dan dihindarkan dari jalan yang mereka dimurkai, di dalamnya juga dari jalan yang sesat. Lalu siapakah sebenarnya mereka yang tersesat dan dimurkai oleh Allah? Yang dimaksud dengan orang yang sesat adalah mereka yang tidak berhati lembut dan masih bisa diajak kembali ke jalan yang benar, sementara orang-orang yang dimurkai Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Dikutip dari Republika.com, pada umumnya tafsir-tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, menafsirkan Al-Maghdub atau yang dimurkai ialah orang-orang Yahudi, sedangkan Al-Dolin atau yang sesat ialah orang-orang Nasrani. Menurut kalangan Sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Maghdubi alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan tertutup oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud Ad-Dolin, yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menutup dirinya dengan Tuhan. Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian penuh, karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniah seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga memiliki kedahsyatan,
Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap dapat menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi? Karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka. Seorang dari para sahabat itu berjawab, "Ya, ada." Orang itu mendatangi kepala kampung dan menjamunya. Dengan surat Al-Fatihah ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikan Allah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, "Aku akan menanyakan dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan surat Al-Fatihah." Mendengar penuturan itu Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi?" Kemudian beliau melanjutkan, "Ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagiku bersama kalian." Hadits riwayat Bukhari. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.